Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk bahan bonsai lohansung yang saya tanam kurang lebih 8-9 bulan yang lalu. Perawatan, pemupukan saya sudah update keseluruhannya untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Untuk jenis bahan bonsai lohansung ini mungkin suhu di tempat saya kurang begitu pas ya. Untuk pembesaran batang juga pertumbuhannya agak sedikit lambat dan lama. Lain lagi mungkin di tempat teman-teman ya, suhunya beda, mungkin pertumbuhan pembesaran batangnya cepet ya, karena apapun ID bahan bonsainya, kita lain tempat penanaman, suhu juga mempengaruhi. Setelah beberapa hari yang lalu saya lakukan untuk perawatan, membersihkan rumput biar tidak mengganggu untuk tingkat pertumbuhan, dan saya lakukan pengecekan. Alhamdulillah setelah 8-9 bulan yang lalu penanaman sudah ada tingkat beberapa titik tunas baru atau sudah terlihat ada perkembangan tingkat kesuburannya. Untuk bahan ini memang sengaja saya tanam agak sedikit jauh dari bahan bonsai yang lain. Ini saya tanam di pinggir jalan kampung masuk ya, jadi jauh dari tanaman bahan bonsai saya yang lain. Di sampingnya ada got jalan air kalau pas musim penghujan. Nah, terlepas dari itu memang sengaja saya jauhkan. Kenapa? Karena ini tingkat pertumbuhannya lama dan biar tidak terganggu oleh jenis bahan bonsai yang lain yang rakus, biar akar tidak masuk ke dinding ground lohansung. Nah, kali ini saya mau melakukan untuk membuat gerak dasar. Mungkin saya ini mencoba ya, akan saya lakukan berbagai teknik. Nah, nanti seperti apa untuk uji coba ini, dan saya nanti ke depan akan selalu update untuk perkembangannya dengan teknik-teknik tertentu. Mudah-mudahan ini nanti menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman terus semangat berkarya. Tidak usah panjang lebar, kita langsung saja menuju ke bahannya, dan saya akan langsung lakukan untuk proses tahap awal membuat gerak dasar pada bahan bonsai lohansung.
Alhamdulillah, di sini saya mencoba untuk memproses membuat gerak dasar tahap awal pada bahan bonsai Lohansung. Di sini ada sekitar 13 bahan ya, saya tanam di lahan ground. Nanti akan saya spilkan satu persatu untuk teknik prosesnya, hasilnya seperti apa, nanti ke depan akan selalu saya update untuk teman-temannya. Satu bahan sudah ada di hadapan saya ya. Terkhusus untuk bahan ini ada 3. Bahan ini awal dulu saya tanam dari semai biji. Jangan tanya ya teman-teman, sudah berapa tahun, mungkin ini 2 tahun ada, mungkin malah lebih. Ini yang jenis pucuk merah. Alhamdulillah ada 3, saya tanam sukses untuk tumbuh. Setelah sebesar lidi, saya kasih gerak dasar. Setelah ada di polybag, akar nampak tumbuh menembus ke paling bawah polybag, saya tanam di ground di sini. Ini tadi geraknya ke samping kanan, saya reposisi, saya tarik ke sana, saya kasih pemancang, saya ganti pemancangnya karena pemancang yang lama sudah rapuh. Ini biar saya ganti yang kuat. Kita coba cek yang barengannya ini ya, yang dari semai biji juga. Ini sama yang dari semai biji juga. Tadi ada cabang ke sini, memang saya tarik, sengaja saya tarik biar ada luka. Nanti kita lihat ke depan apakah seperti jenis bahan bonsai yang lain yang pernah saya proses ketika membuat alur. Mungkin nanti kalau kambium menutup jadi agak lebih berkarakter ya batangnya. Dan di sini tadi banyak sekali cabang-cabang, memang sengaja saya buang biar fokus untuk pembesaran batang ini. Kita menuju ke bahan yang lain, mungkin yang saya proses batangnya yang sudah agak besar ya. Untuk bahan ini sudah agak sedikit besar, hampir sejempol kaki, tapi kalau sejempol kaki belum ada, kurang lebihnya. Saya lakukan teknik dengan membuat gerakan, bukan teknik V ya, tapi saya lakukan penggergajian dari sini nyampe atas dengan jarak spasi kurang lebih setengah senti. Terus saya gerakkan ke kanan, ini saya ikat, saya tahan dengan cara pemancang saya gergaji juga biar rapiah, tidak naik ke atas. Nah, setelah saya gerakkan, saya ikat kuat sama pemancang, saya lakukan pelilitan pakai plastik, kemudian saya balut lagi pakai, ini sederhana, saya mencoba pakai lakban ya. Nah, terus untuk ujung ke atasnya tetap masih los pucuk, dan saya usahakan untuk paling ujung saya tarik tetap lurus ke atas biar asupan nutrisi lebih mudah naik turunnya. Kita untuk cek apa yang sudah saya lakukan dengan teknik V juga. Banyak sekali ya di sini, nanti ada yang teknik V saya bungkus, ada yang saya lakukan teknik V tekuk tanpa saya bungkus. Jadi kita praktek nanti seperti apa hasilnya, dan ke depan kita akan lebih tahu ya. Untuk bahan ini besar batangnya kurang lebih hampir sama seperti di video saya yang sebelumnya tadi. Untuk membuat gerakan ini saya lakukan dengan teknik yang berbeda. Penggergajian sama tapi modelnya V, kemudian saya tekuk ke kanan tanpa saya lakukan pemberian pembalut. Tapi hati-hati teman-teman, untuk teknik V seperti ini kalau bisa dari batang di sini nyampe di sini jangan gerak ya. Jadi di saat pembentukan penggergajian V, kambium mau jalan, kalau gerak akan mengganggu untuk pertumbuhannya. Di sini saya lakukan pemberian 2 pemancang karena ini pohonnya tinggi. Saya cari aman, tidak mau ambil resiko. Saya kasih 2 pemancang untuk menyangga batang utama nyampe terusan ke atas. Saya akan tampilkan yang sederhana untuk membuat gerak dasar, sama juga besar batangnya sama yang di video saya sebelumnya. Nampak di sini untuk besar batang sama seperti pada bahan-bahan sebelumnya. Untuk bahan ini tadi lurus ya. Ini sangat sederhana, saya lakukan merebahkan sedikit
batang utama, tapi dengan kita lihat mata-mata tunas mana saja yang nanti ke depan kita mau pakai. Nah, di sini ada masih ada mata tunas, di sini juga nanti seperti apa, tapi kita intinya untuk besaran batang dulu dan proses nanti mungkin biar lebih berkarakter seperti yang kita inginkan. Satu lagi teman-teman, ini untuk jenis yang lidah burung daun pendek ya. Nah, kalau bani ini dulu hibahan dari Mas Paul Mas Pur yang di Wonogiri Timur ya, Batu Warno. Beliau sekarang berada di Bali ya. Nah, ini dulu dari selidi besar dikit sesedotannya, cangkokan saya kasih gerak dasar seperti biasa. Akar sudah tembus ke polybag, saya tanam di ground sini. Beberapa cabang sengaja tidak saya koreksi, di sini saya kasih gerakan. Ini nanti mungkin ke depan saya biarkan, ini tadi tidak saya sentuh, cuman saya renggangkan sedikit kawat-kawat yang melilit pada batang-batang atau cabang-cabang yang saya naikkan ke atas biar tidak mengganggu untuk pertumbuhan. Nanti saya memang sengaja saya tidak koreksi, saya biarkan biar besar dulu, nanti tinggal koreksi belakangnya. Gerakan ekstrim seperti ini seperti yang sudah saya praktekkan untuk bahan yang lainnya. Walaupun dimensinya ini agak sedikit jauh, tapi nanti kalau besar mungkin akan rapat atau berdekatan. Nanti kita lihat ke depan seperti apa untuk bahan ini. Mungkin akan lebih ekstrim juga untuk karakter batangnya atau cabangnya. Nah, untuk bahan ini terkhususnya tadi sedikit saya lakukan treatment pengurangan beberapa mata tunas ya yang tumbuh di beberapa cabang juga batang utama biar tidak mengganggu untuk besaran batang ataupun cabang. Nah, untuk teman-teman nantikan terus untuk update tahap awal proses membuat gerak dasar bahan Bunselo Hansung di sini. Banyak berbagai teknik dan cara saya lakukan akan selalu saya cek dan saya akan selalu berbagi nanti seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaannya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.